Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi biologi kelas 11 dengan saya Devri Yogaswara. Kali ini kita akan coba membahas materi dengan kompetisi dasar 3.3, menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. 4.3 menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Dengan tujuan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi, menjelaskan, dan menganalisis struktur jaringan dan keterkaitan dengan fungsi organ pada tumbuhan, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menemukan perilaku jujur, tanggung jawab, dan kerjasama. Jaringan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu pertama jaringan meristem atau jaringan embrional, yang kedua jaringan permanen atau jaringan dewasa. Definisi jaringan meristem yaitu jaringan muda sekelompok sel-sel tumbuhan yang aktif membelah. Kita juga menyebutkan jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis sehingga tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Ciri-ciri dari jaringan meristem ya bisa dilihat di sini, terdiri atas sel-sel muda yang aktif membelah dan berukuran kecil. Susunan selnya sangat rapat sehingga tidak memiliki ruang antar sel. Sel-selnya belum mengalami diferensiasi atau spesialisasi dalam mendukung fungsi tertentu pada tumbuhan. Bentuk selnya bulat, lonjong, poligonal, kuboid, atau prismatik dengan dinding sel yang tipis. Adapun fungsi dari jaringan meristem yaitu sebagai jaringan embrionik untuk membentuk sel-sel baru. Ya. Meskipun pada jaringan meristem ini tidak ditemukan fungsi khusus seperti pada jaringan dewasa, akan tetapi keberadaan jaringan meristem sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Hal ini dikarenakan jaringan meristem menjadi kunci terbentuknya jaringan dewasa melalui proses diferensiasi atau spesialisasi. Jenis dari jaringan meristem berdasarkan posisi, ya. Ada meristem apikal terletak di ujung utama, ujung lateral, dan akar. Ya. Pertumbuhan meristem apikal menyebabkan pertambahan panjang atau tinggi pada tumbuhan, baik ke arah atas pada apikal batang maupun ke arah bawah pada apikal akar. Pertumbuhan ini disebut pertumbuhan primer. Ada dua teori yang berkaitan dengan aktivitas titik tumbuh, yaitu teori tunika corpus dan teori histogen. Teori tunika merupakan lapisan pinggir yang terdiri atas satu atau beberapa lapis sel yang berukuran relatif kecil. Teori corpus merupakan bagian pusat dari titik tumbuh yang terdiri atas sel-sel yang berukuran relatif besar. Sedangkan teori histogen yang diutarakan oleh Einstein bahwa terdiri dari tiga lapis. Pertama, dermatogen merupakan lapisan luar yang akan berkembang menjadi epidermis. Yang kedua, periglon merupakan lapisan tengah yang akan berkembang menjadi korteks. Plerom merupakan lapisan dalam yang akan berkembang menjadi stele atau silinder pusat. Meristem interkalar terletak di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah terdiferensiasi. Meristem ini dapat ditemukan pada pangkal ruas batang tumbuhan, golongan rumput-rumputan, serta paku ekor kuda. Meristem interkalar menyebabkan ruas batang bertambah panjang dan juga menyebabkan terbentuknya bunga. Jaringan yang terbentuk dari meristem interkalar termasuk jaringan primer. Meristem lateral terletak sejajar dengan permukaan batang atau akar. Contohnya adalah cambium gabus atau velogen dan cambium vasculer atau cambium pembuluh. Meristem lateral menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar, sehingga batang dan akar akan membesar. Aktivitas ini akan membentuk jaringan sekunder. Berdasarkan posisi,
Berdasarkan asal-usul jaringan meristem, ada promeristem. Jaringan ini disebut juga sebagai jaringan primordial, ya, yang merupakan bagian awal dari meristem yang sudah ada, yaitu berupa daerah kecil pada ujung akar dan ujung batang. Dan menurut teori Haberland, promeristem ini akan ada yang berkembang menjadi protoderm, ada yang berkembang menjadi prokambium, ada yang berkembang menjadi meristem dasar. Meristem primer ini merupakan jaringan yang berasal dari perkembangan promeristem. Meristem primer memiliki sel-sel yang berkembang langsung dari sel-sel embrionik yang terdapat di ujung batang dan ujung akar. Meristem sekunder merupakan jaringan yang berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Sel-sel meristem sekunder berbentuk pipi atau prisma dan memiliki vakuola yang besar di bagian tengahnya. Ini merupakan contoh dari jaringan meristem, ada apical, interkalar, dan lateral. Ya, kiranya cukup sekian pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and healthy.